Perkenalkan, nama saya Hanum Alfarafida. Saya mahasiswa gizi UIN Walisongo. Di sini saya akan melakukan konseling dengan Mbak. Iya. Ya, saya konfirmasi ya Mbak, apa Boleh. benar ini Mbak Audi? Iya benar. Baik. Untuk alamat rumahnya bisa disebutkan? Jalan Panggung Baru, nomor 55, Tegal. Ya. Tanggal lahirnya bisa disebutkan Bu? Boleh. Tanggal 20 Juli tahun 2000. Oke, baik. Berarti sekarang umurnya 20 tahun ya? Iya. Pekerjaannya? Apa sudah bekerja atau Udah bekerja, alhamdulillah. Sebagai beauty advisor atau SPG kosmetik ya. Untuk kerjanya biasanya di mana Mbak tempat kerjanya? Di Transmart Department Store. Berarti di mall ya? Iya, di mall. Baik, sebelum kita mulai proses konselingnya, saya akan bertanya dulu, Mbak Audi di sini mau konseling tentang apa? Apa yang akan dikonsulkan? Tentang mungkin aku kelebihan berat badan kali ya. Oh, jadi mau Iya. lihat penurunan berat badan ya? Iya. Oke, baik. Oke, di sini kita punya waktu selama 1 jam. 30 menit pertama itu bisa digunakan untuk menggali informasi terkait Mbak Audi. Dari mulai nanti ada pengukuran berat badan, ada pengukuran tinggi badan, lalu ada Mbak Audi bisa menceritakan keluhan-keluhan yang Mbak Audi rasakan. Selanjutnya bisa menjelaskan kebiasaan makan, pola makannya seperti apa. Ya, baik. Untuk penjelasannya selama 30 menit, walaupun hanya 30 menit, Mbak Audi jangan terasa terburu-buru. Ya. Tetap tenang, jelaskan semuanya supaya saya dapat mendiagnosis gizi yang tepat dan memberikan diet yang tepat. Iya. Lalu 30 menit kemudian saya akan mencoba menghitung kebutuhan untuk diet penurunan berat badan. Lalu saya akan memberikan contoh menu sehari, saya akan memberikan rekomendasi pembagian makanan sehari untuk diet yang akan dijalankan Mbak Audi. Tahap selanjutnya kami lakukan dulu penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dulu. Nah, langsung maju ke depan ya. Berat badannya 68 ya Mbak. Iya. Sekarang kita ngukur tinggi badan. Ini di sini bisa menempel kakinya. Oke, baik, sudah. Dari penimbangan berat badan tadi kan didapat 68 kilo Kak. Lalu tinggi badannya tadi didapat 161 cm. Setelah saya hitung status gizinya itu didapatkan 29,25 Kak. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kakak itu overweight. Masih belum obesitas ya Kak. Jadi masih bisa dirubahnya itu nggak terlalu ngoyo Kak. Oke Kak, selanjutnya untuk biokimia itu data laboratorium. Apakah kakak punya Kak? Gak punya sih Kak, cuma dulu pernah periksa, cuma belum ada dan hasilnya normal semua sih. Apa setiap bulan ada medical check up gitu Kak untuk mengecek seperti lemak, kadar lemak atau gula darah gitu Kak? 2 bulan sekali sih Kak. 2 bulan sekali ya Kak? Itu biasanya normal atau ada yang lebih gitu? Normal sih Kak, alhamdulillah normal semua kalau dicek sih. Baik Kak, normal ya Kak, alhamdulillah. Untuk keluhannya Kak, biasanya merasakan keluhan apa Kak? Mudah lelah. Kalau misalnya kerja juga cuma jalan aja ngos-ngosan, terus sering pusing juga. Pusing pening biasa atau di sini Kak? Pening sih Kak di sini. Oh, biasanya kecapean berarti ya Kak?
pusing. Baik. Ada keluhan lain kak? Nggak ada sih kak, cuma itu aja sekarang. Oke kak. Ada keluhan lain ya. Oke, untuk riwayat gizinya itu bisa dikatakan riwayat pola makan kak, atau kebiasaan makan. Nah biasanya itu kak konsumsi makanannya itu makanan pokoknya apa aja kak? Nasi. Nasi ya kak. Nasi itu setiap hari berapa kali kak? 3-4 kali. 3-4 kali ya per hari. Itu berapa kak? Biasanya ngambilnya sampai berapa centong gitu kak? 2-3 centong sih. 2-3 centong. Untuk makanan pokok yang lain kayak mie kentang atau mie instan gitu kak? Mie yang keliling sih kak, kayak di abang-abang. Oh, Mie goreng tapi yang digoreng, yang diolah. Ini untuk makanannya ya. Ada makanan lain kak yang bisa dikonsumsi? Makanan pokok lain gitu tidak? Ayam? Maaf, maksudnya yang nasi, mie, Enggak sih, enggak ada. kentang gitu? Enggak, Nggak cuma ada. itu aja. Tadi berarti lauk hewaninya ayam ya Kayak kak? ayam. Bisa dilanjutkan? Ayamnya yang digoreng sama tepung, tapi yang Kentucky kayak gitu. Oh ya, ayam goreng tepung ya. Itu berapa kali kak? Lagi selama bulan ini sih lagi terus makan itu terus sih kak. Hampir setiap hari, setiap istirahat kerja. 1 kali per hari ya. 1 potong atau bisa lebih? 1 potong. 1 potong. Untuk lauk hewani lain seperti ikan, telur itu kak? Ikan sih kak, ikan tapi digoreng. Ikan goreng ya biasanya sukanya. Itu berapa kali kak? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau telur? Aku nggak makan telur karena lagi jerawat. Oh, tapi aslinya suka telur atau enggak kak? Suka telur, cuman emang akhir-akhir ini lagi membatasin telur. Iya. Oke. Kalau ayamnya tadi, maaf kak, saya ulangin. Ayamnya itu selalu makan ayam goreng tepung atau ada diolah lain? Ada sih kak yang lamongan yang digoreng. Jadi goreng tanpa tepung ya kak. Selanjutnya kak, untuk lauk nabatinya? Nabatinya? Iya, semacam kacang-kacangan, tahu, tempe. Itu biasanya konsumsi apa kak? Tahu sih kak, lebih sering ke tahu. Tempenya kak biasanya makan nggak kak? Makan tapi kayak nggak sering aja sih. Tahu dan tempe ya. Biasanya 1 hari tahunya berapa kak? 2-3 kali sih kak seminggu. Untuk tempenya? Tempenya 1-2 kali sih. Jadi Ya. lebih sering ke tahu. Lebih sering ke tahu ya. Untuk pengolahannya itu digoreng atau diapain kak? Diolah sih kayak disemur kayak gitu dimasak. Sama tumis gitu kak? Iya. Berarti? Iya. Selanjutnya untuk sayuran ya kak berarti kak? Untuk sayurannya biasanya makannya apa kak? Sayurannya itu kayak yang dilalapan gitu sih, kayak timun, kol, tauge gitu aja sih. Oke, timun, kol gitu ya kak. Untuk Iya. sayuran yang lain tuh ada konsumsi nggak kak? Sayurnya nggak ada sih, paling cuma itu aja, yang lebih seringnya ke itu aja sih, jarang kayak yang lain. Sebenarnya itu kakak sendiri itu sebenarnya suka sayur atau emang maksudnya kurang suka, masuk dalam kelompok kurang suka atau emang nggak suka itu kak? Kurang suka sih kak. Biasanya konsumsi buahnya apa kak? Kalau buah ada buah melon, ada buah pepaya, sama buah jeruk. Baik, selain ketiga buah ini ada buah lain yang bisa dimakan kak? Kayak misal dalam bentuk jus gitu? Jarang sih kak, lebih sering ke buahnya aja, cuma kayak selektif aja, nggak terlalu suka buah tapi nggak sesering makan buah. Oke, baik. Untuk tadi saya ulangin, untuk melon biasanya konsumsinya berapa kali kak? 1 bulan 1 kali sih kak, tapi itu dalam porsi yang cukup besar sih. Yang 1 buah gitu, tapi yang nggak terlalu besar, yang sedang kecil aja.
1 buah ya kak? Iya, 1 buah. Oke, 1 buah per bulan ya kak. Iya. Untuk tadi pepayanya Kalau pepaya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Apa ukurannya sama seperti Enggak sih, kalau pepaya kan ada yang kalau di apa tuh yang cuma separuh aja kan ada. setengah buah ya kak? Setengah buah selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sekali. Selanjutnya untuk jeruknya biasa konsumsi berapa kali kak? Kalau jeruknya itu 1 bulan sekali sih kak, jadi kayak jarang banget makan jeruk. Cuma kalau kita ingin aja. Baik, bisa sampai 2-3 buah atau berapa kak? 1 sampai 2 aja sih kak, nggak yang terlalu suka banget. 1 buah ya kak? 1 buah. Oke, baik kak. Selanjutnya untuk minuman kak, biasanya minum apa aja kak? Kalau minuman itu aku yang sering itu teh sih kak, teh. Minuman teh ya kak? Iya, teh. Tehnya apakah buat sendiri di rumah atau bagaimana kak? Enggak sih, yang instan itu, yang teh botol kotak gitu, yang kayak gitu. Yang instan aja yang dijual di luaran rumah. kak? Biasanya konsumsi berapa kali kak kalau teh? Kalau teh itu sering sih kak, setiap istirahat, kalau jam kerja. Apakah sampai setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari 1 sampai 1, enggak 1 botol aja. 1 kotak ya kak, Iya, per kotak. hari. Untuk minuman lain kak? Ada milk tea. Milk tea. Itu milk tea-nya ada tambahan bobanya nggak kak? Biasanya kan Enggak ada sih, cuma nggak milk tea-nya ada. aja. Frekuensinya kalau boleh tahu biasanya konsumsi berapa kali kak? Kalau milk tea, itu jarang sih kak, paling 3 kali sih kak, 3 kali dalam seminggu. Kayak kalau misalnya panas aja cuaca, jadi beli sebelum masuk kerja. Baik kak. Selanjutnya kak, konsumsi susu atau enggak kak? Enggak, aku nggak minum susu karena lagi jerawat. Tapi sebenarnya biasanya suka kak? Suka banget malah, cuma karena kondisinya lagi kayak gini, lagi ngurangin aja sih, nggak minum, cuma kayak paling dicampur gitu kayak milk tea-nya aja, nggak yang full susu itu enggak. Jarang. Berarti susu murni Enggak. lagi tidak bisa konsumsi ya kak? Konsumsi. Oke, baik. Selanjutnya untuk snacknya kak, apakah sering ngemil atau Sering gimana? ngemil sih kak, kayak jenisnya kayak Oreo gitu, aku sering banget itu nyemilin Oreo itu. Kalau dalam frekuensi 1 bulan sampai berapa bungkus kak? Seminggu itu 1 kali sih kak. Seminggu 1 kali. Iya. Itu yang bungkus kecil atau yang bungkus besar kak? Besar. Berarti dalam 1 bulan 4 kali. Iya, 4 kali. Oke kak. Apakah lebih kak? Enggak sih. Oke kak. Berarti 1 bulan 4 kali ya, 4 bungkus besar ya Bungkus kak? besar. Selain Oreo, biasa nyemil apa lagi kak? Kalau yang setiap hari dimakan itu pas jam istirahat itu sih kak, yang sip, yang crackers coklat gitu, yang nabat, yang kotak sip, yang rasa coklat. Nah, berarti itu dalam bentuk ciki atau apa kak? Ciki. Ciki Maksudnya nama brandnya nabat. Oh. Oke. Biasanya konsumsi 1 minggu sampai berapa kak? Setiap hari sih kak. Setiap hari konsumsi, Iya, Kak? kalau kayak buat istirahat kerja, istirahat 1 kali sehari. Bungkus kecil atau bungkus besar kak? Besar sih kak, yang besar itu yang harganya sekitar 4.000 5.000 itu yang besar kayak. Besar ya kak, per hari ya kak. Iya. Baik. Oke kak, selanjutnya ini sudah selesai semua. Untuk dietary historinya, apakah ada jenis makanan atau minuman lagi yang dikonsumsi selain yang saya tanyakan tadi? Enggak sih, kayak itu aja sih paling yang maksudnya yang aku selalu rutin itu, selalu paling yang aku sebutin. Baik. Selanjutnya kak, saya akan menanyakan tentang asupan makan kemarin kak. Iya boleh. Masih ingat kak? Masih. Alhamdulillah. Oke. Untuk makan pagi kemarin makannya apa kak? Kalau pagi nasi, terus
tempe kering, terus ada mie goreng kayak buat lauknya, sama kentang balado. Untuk nasinya berapa centong Kak? Kalau nasi sih aku kalau pagi 2 centong. 2 centong. 2 centong. Selanjutnya buat itu lauk kan 3 Kak, ada tempe kering, mie goreng, sama kentang balado. Itu porsinya kecil-kecil atau banyak? Iya sedang sih, yang biar cocok buat nasi 2 Oh, centong. kayak Nyesuaiin nasi nasi. campur gitu Iya. ya. Berarti porsinya kecil sampai sedang ya Kak? Baik Kak, untuk dari makan pagi ke makan siang ada cemilan-cemilan gitu nggak? Kalau pagi nggak ada sih Kak. Nggak ada. Iya. Selanjutnya berarti langsung makan siang gitu. Iya, langsung makan siang. Untuk makan siangnya Kak, bisa Kalau disebutkan? makan siang itu nasi sama ayam tepung, goreng tepung. Terus ada cemilan juga sih, sama minumnya teh kotak gitu. Oke. Sama ada jajan juga. Ayam goreng tepung ya, teh kotak gitu ya Kak. Tadi cemilannya bisa disebutkan Kak, apa Kak jenisnya? Ciki coklat sih, yang rasa coklat. Ciki. Nah, yang mereknya Sip. Oh. Yang berarti yang tadi disebutin awal ya, itu yang sedang itu ya. Sedang atau besar Kak? Bisa bilang Besar sih kayaknya. besar ya. Oh, buat saya lupa. Lupa. Lalu tadi Mbak. Selanjutnya Kak, dari makan siang ini ada langsung makan malam atau gimana? Enggak sih, makan sore paling lakukan. Untuk makan sorenya Kak? Kalau makan sorenya aku itu beli nasi Lamongan sih Kak. Nasi Lamongan? Iya, nasi, ayam Iya. goreng, ada tempe gorengnya juga, terus ada lalapannya juga. Oke, baik. Porsi nasinya itu sampai berapa centong Kak? Agak lebih banyak sih Kak, 3 centong. 3 centong. Habis pulang kerja ya Kak? Iya, Pasti. melipir atau beli. Oke Kak, dari sore ke malam nanti makan lagi berapa? Malam paling nungguin orang yang rawat gitu sih, kayak mie goreng gitu, mie Iya. tepek gitu. Oke, berarti makan lagi ya Kak? Makan lagi. mie itu Mie ya goreng. mie goreng gitu ya. Mie goreng atau kuah sih kadang-kadang. Dari sore ke malam itu ada nyemil lagi nggak Pak? Nggak. Berarti kesimpulannya untuk makan kemarin itu paginya itu kan nasi Kak, nasi 2 centong sama kayak nasi campur gitu, ada tempe keringnya, ada mie goreng sama kentang balado. Lalu selanjutnya itu ada makan siang itu nasi sama ayam goreng tepung, minumnya teh kotak, lalu ada cemilan ciki. Selanjutnya makan sore itu 3 centong nasi pakai ayam Lamongan ya, ada tempe gorengnya juga sama lalapan. Dan yang terakhir makan malam itu mie goreng ya. Oke Kak, saya izin sebentar untuk menghitung ya Kak. Iya. Oke, baik Kak. Dari asupan kemarin Kak, didapatin asupan energi itu lebih, sama asupan lemaknya itu lebih Kak. Buat asupan karbohidrat sama proteinnya normal Kak. Kenapa nih energi sama lemaknya lebih? Karena energi itu didapat dari si asupan lemaknya itu Kak. Tadi kan Pak berarti ada Ayam ya. ayam gorengnya 2 kali. Iya. Terus ada Mie juga, mie goreng juga. Terus tempe goreng juga. Ada kentang balado juga. Pagi juga makan mie goreng. Ya Kak. Dari situ ya Kak sudah Iya. paham ya Kak untuk Iya. asupan hari kemarin. Iya. Jadi kan tadi saya sudah menanyakan kebiasaan asupan sama hasil asupan makan kemarin Kak. Nah, yang saya gunakan untuk mengintervensi adalah asupan makan kemarin Kak. Iya. Tapi saya tetap mempertimbangkan pola makan, pola makan dan
Nanti saya berikan contoh makanan yang sesuai pola makan kakak. Iya. Baik, untuk hasil dari asesmen itu dapat saya tegakkan diagnosisnya kak, yaitu ada asupan energi berlebih, ditandain dengan maaf kak, asupan energi berlebih berkaitan dengan adanya nafsu makan yang tidak terkontrol, lalu ditandain dengan asupan makan yang kemarin itu sebanyak 130,5% Berlebih ya. iya, karena batasnya itu 100% tapi ada range plus 10% kak. Iya. Jadi kalau masih 110 itu masih it's okay. Cuma ini udah lebih. Udah lebih, iya. Jadi udah masuknya asupan energinya berlebih. Lalu yang kedua ada asupan lemak berlebih, juga ditandain dengan makan lemaknya berlebih. iya, makan lemak. Jenis makanan berlemak dan tidak bisa mengontrol makanan, terutama itu makanan berminyak itu ya. Nah, ditandain dengan persentase asupan lemaknya itu lebih banyak 180,2%. Udah lebih banget ya. Iya, hampir 2 kali lipat kak. Dari diagnosis tersebut saya bisa maksudnya saya akan memberikan intervensi gizi, yaitu dengan diet penurunan berat badan. Iya. Baik, Kak. Untuk intervensinya itu saya memberikan sesuai diagnosis tadi, diet penurunan berat badan kak. Iya. Baik kak. Sebenarnya biasa saya menggunakan diet rendah energi, cuman karena asupan kakak itu terlalu banyak tadi yang sudah saya hitung, maka saya memberikan diet secara bertahap menggunakan diet penurunan berat badan terlebih dahulu. Nah, diet penurunan berat badan ini tuh merupakan suatu diet yang diberikan untuk mengontrol asupan atau menurunkan berat badan pada pasien kelebihan berat badan atau obesitas. Diet ini itu biasanya dikombinasi nih kak antara pengaturan makan, aktivitas fisik, dan perubahan perilaku. Jadi ketiga itu harus jalan untuk mendapatkan hasil yang optimal ya kak. Iya, boleh. Dari diet penurunan berat badan ini ada 5 tujuan kak. Yang pertama itu 4 tujuan. Yang pertama itu memenuhi asupan untuk penurunan berat badan kak. Nanti saya akan jelaskan, saya punya pilihan untuk menurunkan berat badan 1/4 kilo atau 250 per 2 minggu atau setengah kilo per 2 minggu. Nanti kakak bisa milih mau menurunkan berat badannya yang seberapa ya kak. Nah, kalau misalnya 1/4 kilo ini dari total energinya dikurangi 250 kak. Nah, berarti aku mengurangi 250 kalori dalam 2 minggu. Betul. Enggak, ini maksudnya itu 250 itu dikurangin setiap hari kak. Maksudnya total asupan makan nih. Selama 2 minggu per hari turunnya 250 ya. Kalau yang seperempat. Iya, kalau misal dikurangin 250 per harinya nih, misal kebutuhan kakak 2000 misal, nanti dikurangi 250 kan jadinya ngurangin sedikit aja. 1750. Nah, kalau yang 500 berarti aku agak ngurangnya agak lebih banyak. Effort lebih banyak gitu kak. Nah, tapi kalau misalnya kakak mau ngurangin lebih banyak, benefitnya juga lebih banyak kak. Setengah kilo dalam 2 minggu. Lalu untuk asupan karbohidrat, protein, dan lemak saya berikan secara seimbang kak. Tidak seperti diet rendah karbo yang lagi tren-tren itu ya kak. Itu enggak, kalau saya mengusulkan untuk bisa seimbang dulu kak. Nah, 60% karbohidrat, 50% dari protein, dan lemaknya 25%. Karena kakak masih overweight. Dan itu kalau ada niat dan berhasil itu mudah kak. Jadi apalagi kakak kerja ya kak. Kalau misalnya saya berikan diet rendah karbo, kakak lemas nanti di tempat kerja. Oke, selanjutnya merubah pola makan dan jenis makan kak. Pola makannya bisa lebih teratur. Dari tadi kakak menyebutkan
makan sehari 3 sampai 4 kali ya Kak. Nah, di sini tuh bisa diatur Kak, bisa jadi 3 kali. Dengan apa sih? Mengubah jenis makanan. Makanan dari yang ciki-ciki itu diubah cemilannya yang tinggi serat. Iya, itu bisa menahan rasa lapar Kak. Selanjutnya, meningkatkan dan memenuhi asupan serat yang tadi saya bilang sebelumnya untuk menahan rasa lapar. Biar Jadi nggak terlalu nafsu buat makan ya. iya betul. Jadi tidak kebanyakan ngemil Kak. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Kalau Kakak menjalani diet ini dengan latihan rutin, aktivitas fisik atau olahraga, bisa nih Kak mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh yang optimal. Baik, saya ulangi lagi. Untuk intervensi pada konseling penurunan berat badan ini saya berikan diet penurunan berat badan Kak. Nah, ini ada penurunan berat badan 1/4 kilo dalam 2 minggu dan setengah kilo dalam 2 minggu. Nah, kalau misalnya 1/4, asupan yang dikurangi lebih sedikit Kak. Oh iya. Ya, kalau setengah otomatis lebih besar sebanyak 500. Nah, saya jelaskan nih Kak, untuk yang 1/4 ini mungkin penurunan berat badannya itu tidak terlalu banyak Kak. Cuman di Jadi sini lebih bertahap gitu iya ya, nggak Kak. terlalu kaget. Iya betul. Ini kalau yang 1/4 bisa Kakak gunakan. Kakak bisa milih ini sebagai bertahap Kak. Iya. Secara bertahap, jadi nggak langsung drop Kak. Iya, kayak lebih Iya, perlahan dikurangin banget, sedikit. Tapi kalau Kakak mau mengurangi berat badan lebih cepat, selama 2 minggu itu kurang setengah kilo, bisa Kak. Cuman tapi kan akunya juga kerja sih, takut kaget gitu, jadi capek gitu kan. iya betul, konsekuensinya itu bisa cepat lelah gitu Kak. Nah dari sini Kakak bisa milih Kak, gimana Kak kesepakatannya, mau yang mana? Aku nyoba yang 1/4 dulu aja, maksudnya biar nggak terlalu kaget banget di badan aku yang terbiasa makan berlemak gitu. Oke baik, berarti 1/4 kilo per 2 minggu ya Kak. Oke Kak, untuk perhitungannya saya minta waktu sebentar. Boleh. Saya akan buatkan contoh menunya Kak. Iya. Oke baik Kak. Jadi saya salin ya, kalorinya itu di sini 2130. Udah dikurangi sebanyak 250 ya Kak. Proteinnya 79,8. Lemaknya itu 59,16, lalu karbohidratnya ada 319,5. Nah, kalau Kakak bingung, nanti bisa saya jelaskan di ini Kak, ada BMP namanya. Nanti sebelum saya menjelaskan BMP, saya akan menjelaskan porsi makannya dulu Kak. Nah, baik, sudah saya hitung. Untuk nasinya pagi kan biasanya Kakak makan 3-4 centong ya Kak. Nah, ini saya kurangin jadi 2 centong Kak, atau 200 gram 2 centong. Lalu hewaninya itu 1 potong sedang, sama nabatinya 1 potong sedang juga. Nah, di sini kalau pagi saya sarankan hewani lemak sedang Kak. Nanti saya jelaskan kalau Kakak ada bingung. Saya tulis dulu lemak sedang. Baik. Untuk sayuran 1 gelas ya Kak. 1 gelas itu takaran buat sayurnya saja Kak, tidak sama kuah ya Kak. Lalu minyak itu di pagi hari 1 sendok teh. 1 sendok teh itu setara dengan kayak tumis, 1 sendok teh Kak. Kalau digoreng itu minyaknya itu 1 sendok makan Kak. Tumis, dibakar, misal mau masak roti bakar gitu, itu 1 sendok teh. Minyak dalam bentuk minyak goreng atau margarin atau mentega. Lalu di sini buah ya Kak. Nah, buah itu 1 potong sedang Kak. Nanti di BMP bisa dicari yang 1 potong sedang. Kayak selingan Kak. Selingan itu jam 10 Kak. Antara jam 9 sampai jam 10 pagi.
Nah, selingannya bisa dalam bentuk buah. Buah 2 potong. Nah, 2 potong besar ya Kak, bisa dicari nanti di BMP. Lalu gula Kak. Gulanya itu dalam bentuk madu ya Kak. Jangan gula pasir, gula Jawa, karena itu sangat tinggi kalori. Madunya 1 sendok makan bisa kalau mau ditambah. Lalu untuk siangnya juga 2 centong nasinya. Nah, di sini pakainya yang hewaninya rendah lemak Kak. Rendah lemak, hewani dan nabati sama masing-masingnya itu 1 potong sedang. Sayurannya itu 1 gelas juga sama. Buahnya juga 1 potong sedang. Minyaknya itu 1 sendok teh juga. Untuk selingannya 2 potong sedang dan madu 1 sendok makan ya Kak. Untuk selanjutnya terakhir malam itu porsi makannya dikurangin Kak, 1,5 centong saja untuk nasi. Hewaninya, lauk hewani itu sama, yang cari yang lemaknya rendah lemak. Masing-masing 1 potong sedang. Yang rendah lemak itu maksudnya kayak bagiannya yang nggak terlalu berlemak banget. Iya Kak, ya saya kasih. Nanti aku coba tanya pacar saya. Baik Kak. Lalu sayuran juga 1 gelas ya Kak. Iya. Minyaknya itu 1 sendok teh sama. Dan buahnya itu 2 potong sedang. Rata-rata sama ya Kak. Cuma kayak beda di hewaninya aja. Iya, hewaninya itu lebih pagi karena mau buat kerja biasanya saya kasih yang lemak sedang untuk menambah energi. Kalau yang siang dan malam bisa diturunkan jadi ya. Nah, ini saya punya contoh makanan 1 hari. Pagi nasi. Nah, ini lauknya tumis, cesim, wortel, tahu dan bakso. Tumis tumis ini mengandung 1 sendok teh minyak. Ada cesim, ada wortel, bisa dipenuhin 1 gelas ya Kak. 1 gelas belimbing itu loh Kak, itu kualitasnya 200 gram. Lalu ada tahu 1 potong sebagai lauk nabati dan bakso sebagai lauk hewani lemak sedang. Lalu ada buah pepaya. Selingannya bisa buah pepaya, buah potong, mangga dan melon. 2 buah ya Kak. Oke, siangnya itu ada nasi 2 centong, pepes ikan. Pepes ikan termasuk rendah lemak. Nah, bisa pilih yang tanpa digoreng ya Kak. Kayak dikukus apa sih kukus steam steam ya. Iya, bisa. Lalu tumis. Ini untuk asupan minyaknya. Kembang kol, buncis dan tempe itu 1. Kembang kol dan buncis 1 gelas. Lalu tempenya 1 potong. Bisa dicampurkan seperti kebiasaan Kakak, makanya ditumis ya Kak. Lalu semangka juga 1 potong. Iya, 1 potong sedang. Lalu selingannya pisang bakar plus madu, 2 potong jambu biji. Yang putih atau yang pink itu? Pink bisa, putih bisa. Itu yang jadi nanti bisa milih buah dengan potongan yang besar Kak. Pagi yang besar, selingan yang sedang. Nah, untuk selingan pagi tadi bisa tambahin madu Kak buat tambah-tambahin energi. Lalu untuk malam ada ayam bakar tanpa kulit Kak. Karena kulit kan lemaknya tinggi Kak. Bisa tanpa kulit, kulitnya bisa dikasihkan ke teman yang kurus. Gitu. Atau yang sama pacar saya aja. Oke, bisa. Lalu lalapannya jangan lupa dimakan. Buat sebagai sayur. Lalu sayur bening bisa pakai daun katuk, daun bayam bisa, dan tomat. Yang penting porsinya 1 gelas. Iya. Lalu pir, buah pokoknya buah. Ini contohnya pir ya Kak. Oke, di sini ada. Nah, ada pengaturan makanan. Ada bahan makanan yang dianjurkan dan ada bahan makanan yang tidak dianjurkan. Di sini sudah tertera sangat lengkap. Contohnya untuk makanan, untuk karbohidrat harus yang kompleks Kak. Jadi nasi, jagung, singkong, ya itu yang seratnya tinggi Kak.
Nah, ini bisa dikurangin seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis sama yang gurih itu bisa dikurangin. Kayak ngurangin porsi aja dulu ya biar nggak terlalu. Iya, terus mengubah jenisnya seperti tujuan nomor 2. Jenis makannya diubah sesuai sama makanan yang dianjurkan dan bisa sedikit-sedikit dikurangin makanan yang tidak dianjurkan. Ya, Kak. Lalu saya jelaskan. Oke, sebelum saya masuk hal-hal yang harus diperhatikan, saya jelaskan BMP dulu. Nah, di sini kan gini Kak. Nih, untuk memvariasi makanan gunakan brosur bahan makanan penukar Kak. Nah, di sini tertera Kak. Nih, karbohidrat sini tertulis Kak 175 kalori. Saya perjelas ya Kak. Iya kakak, betul sekali. Iya, maaf ya Kak. Nih, 175 kalori, 40. Nah, di sini batas kakak nih, total yang harus kakak asup bisa disesuaikan ini Kak. Jadi kalau dijumlah itu dalam sehari cuma segitu ya? Iya Kak, bisa lebih plus minus 10% Kak. Ya, di sini nih Kak, misal nasi, aduh lagi males makan nasi, ya sumpah. Lagi malas makan nasi bisa diganti pakai kentang bisa. Nah, di sini dia kentang. Oh, berarti nasi 1 centong sama dengan 2 biji sedang. Berarti kalau untuk 2 centong berarti bisa memakan 4 biji sedang. Begitu. Untuk hewani seperti itu. Ya, sama ya, kayak tinggal dicari aja ya. Ada lemak, lemak sedang dan tinggi lemak. Biasanya dicari di sini yang berlemak tinggi, bisa diotak-atik ya Kak, dipilih sesuai kayak minatnya, pengen biar nggak terlalu bosan kalau iya betul, itu tipsnya Kak, biar tidak bosan dalam menjalankan diet. Buahnya juga Kak, buah sedang mana dipilih, buah besar mana. Mungkin yang di sini besar, kayaknya sedang bisa dipotong lagi beratnya biar dikurangin. Sama ya Kak, untuk ini ada makanan jenis makanan tanpa kalori. Baik Kak. Nah, sudah saya jelaskan Kak. Untuk berarti untuk tujuan sudah, contoh makanan sehari sudah, pengaturan makanannya sudah, sama porsi makannya. Sekarang apa sih yang perlu Kakak perhatikan? Nah, untuk dietnya berhasil. Nah ini Kak, timbang berat badan setiap hari. Dulu kan biasanya, aduh takut ya Kak, iya, horor banget lihat timbangan. Nah, ini bisa dikontrol Kak, nggak apa-apa Kak. Jadi kayak biar bisa tahu perbedaan. Iya, jadi itu sebagai monitoring dan evaluasi Kakak. Jadi misal nih, hari pertama aduh gagal, masih makannya masih banyak. Besoknya bisa ditingkatkan lagi, besoknya bisa ditingkatkan lagi gitu Kak. Lalu olahraga secara teratur, minimal Kak 30 menit per hari. Ini rutin setiap hari 30 menit. Kalau misalnya nggak sempat, bisanya nih seminggu 3 kali karena sibuk kerja gitu ya Kak. Nah itu intensitas waktunya bisa ditambah sampai 60 menit. 1 jam ya? Iya. Iya. Baik. Selanjutnya hati-hati menggunakan obat-obatan dan suplemen. Kecuali ya. Iya, jangan asal-asalan. Iya. Nanti bisa ginjalnya Kak ya, karena bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain Kak. Lalu apabila berat badan telah mencapai berat badan normal, maka perlu dipertahankan Kak dengan makanan sesuai dengan pola gizi seimbang. Nah, nanti untuk 2 minggu dilihat perubahan. Iya, Kakak bisa kembali ke sini lagi Kak. Untuk saya merencanakan diet selanjutnya. Kayak lebih pola kalau misalnya pola makannya itu, oh saya sudah bisa nih makan segini, saya pengen 1 minggu jadi setengah kilo, 2 minggu jadi penurunan setengah kilo. Lebih agak lagi. Iya, baik. Baik Kak, untuk berarti kesepakatannya itu bisa untuk 2 minggu kemudian bisa datang lagi ya Kak. Berarti aku tanyain ke mbaknya lagi ya. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan Kak? Cukup sih kan, nanti ini bisa disimpan di ke aku ya, iya, biar aku bisa buat masaknya. Iya, kalau ada pertanyaan juga bisa kontak WA saya untuk tanya-tanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih Kak, cukup. Oke, berarti untuk diet segini tidak ada keluhan ya Kak? Tidak ada keluhan sih, biar bisa buat
menjaga kesehatan tubuh juga kan kalau diet. Oke, baik. Kak, untuk supaya lancar, Kakak bisa mulai lagi apa yang saya sampaikan. Yang kakak tahu kan ini dietnya 1/4 aja, yang penurunannya dalam 2 minggu tuh sehari tuh bisa sampai 250 kalori, biar akunya nggak terlalu yang kayak berat banget gitu kan. Iya, betul. Lalu setelah 2 minggu nanti aku bisa calling lagi ke kakak ya. Oke, baik. Monitoringnya kita lihat 2 minggu ke depan ya Kak, Kak bisa kembali ke sini. Lalu konsumsi makan setiap hari bisa di variasi dengan BMP. Nanti bisa disimpan ke aku ya BMP-nya. Iya, ini saya kasih leaflet brosur. Ini bisa lebih kecil, saya tekuk jadi 3 biar bisa dibawa kemana-mana. Iya, biar nggak lupa. Nah, baik Kak, ini saya bawakan tadi sudah saya catatkan juga di form gizi. Iya. Bisa dibawa, ini bisa dipajang di rumah buat sebagai pengingat Kak, ya, untuk nggak lupa di. Iya, ini bisa taruh di tas untuk dibawa kerja. Ya, baik Kak. Ya, terima kasih ya Kak ya. Nanti aku bisa, kalau ada apa-apa aku bisa calling kakak lagi ya. Baik Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Saya Terima kasih juga. Iya, baik. Semoga pencarian badan ini berhasil. Iya, amin. Iya. Kesehatan Kakak, kebugaran secara jasmani Iya. dan rohani juga optimal ya Kak. Iya. Baik Kak, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak.